Malam itu, udara di luar terasa sejuk, namun suasana di dalam rumah begitu tegang. Sebuah perasaan hampa menyelimuti rumah yang biasanya dipenuhi tawa. Melewati setiap ruangan, seperti ada bayangan kelam yang tak bisa diabaikan. Di ruang tamu, Rio, seorang pria muda yang baru menikah, duduk termenung, memandangi secangkir kopi yang sudah lama tidak disentuhnya. Di sisi lain, ibu mertuanya, Bu Maya, baru saja pulang dari sebuah pesta dengan tubuh terhuyung-huyung, tampak lelah dan kacau. Malam yang seharusnya tenang, berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Bu Maya, yang biasanya penuh pesona dan kebijaksanaan, kini terlihat rapuh. Ia baru saja menerima kenyataan pahit bahwa suaminya, Pak Rudi, yang selama ini ia cintai, memilih menikahi wanita muda yang jauh lebih muda darinya. Rasa kecewa yang mendalam menghantui hatinya. Bu Maya, dalam keadaan penuh emosi, akhirnya memutuskan untuk keluar rumah bersama beberapa teman lama. Mereka pergi ke sebuah kafe, tempat yang dulu sering mereka kunjungi untuk melepas penat. Namun, bukan kebahagiaan yang ia temui. Pesta malam itu hanya membawa kesedihan yang semakin menggerogoti hatinya. Minuman keras mengalir deras, mencoba mengaburkan rasa sakit yang tak kunjung reda. Setiap tegukan alkohol seakan-akan menghapus kenangan pahit yang selalu menghantui pikirannya. Meskipun teman-temannya berbicara tentang hal-hal ringan, Bu Maya tak bisa menahan perasaan hancurnya. Dalam hatinya, ia merasa sangat kosong. Tak ada lagi yang dapat ia percayai. Tak ada lagi cinta yang mampu mengusir perasaan terluka ini. Malam semakin larut, dan tubuhnya yang terpengaruh alkohol mulai terasa sangat lelah. Ia tahu sudah saatnya untuk pulang. Namun, perasaan sepi yang mendalam terus menghantuinya. Setiap langkah menuju pintu keluar kafe terasa semakin berat, seperti tubuhnya dipenuhi beban yang tak bisa ia lepas. Saat ia akhirnya sampai di rumah, tubuhnya terhuyung-huyung, hampir tak mampu berdiri. Namun, dengan segenap kekuatan, ia berusaha membuka pintu rumah. Di dalam, Rio, menantu kesayangannya, sedang duduk di ruang tamu. Ketika mendengar suara pintu terbuka, ia segera berdiri dan melihat Bu Maya yang tampak lemah dan hampir jatuh. Rio langsung bergegas menghampiri. "Bu Maya, hati-hati," kata Rio dengan khawatir, memapah tubuh Bu Maya yang hampir kehilangan keseimbangan. Bu Maya yang sudah terhanyut dalam perasaan campur aduk, memandang Rio dengan tatapan kosong. Air matanya bercampur dengan sisa alkohol yang masih mengalir di tubuhnya. "Rio," bisiknya, suaranya terdengar lirih. "Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Pak Rudi, dia meninggalkanku, begitu saja." Rio terdiam sejenak, hatinya dipenuhi dengan perasaan kasihan. Ia tak pernah melihat ibu mertuanya dalam keadaan seperti ini. Bu Maya, yang biasanya begitu tegas dan penuh dengan rasa hormat, kini tampak begitu rapuh. Ia merasa perasaan Bu Maya yang terluka begitu mendalam. Dan meskipun ia sendiri tak tahu bagaimana cara menenangkan wanita yang selalu ia hormati itu, ia mencoba untuk membantu. Dengan hati-hati, Rio mengangkat tubuh Bu Maya dan memapahnya menuju kamar. "Ayo Bu Maya, kita ke kamar, biar ibu bisa istirahat," katanya lembut, mencoba mengalihkan perhatian Bu Maya dari kesedihannya. Mereka berdua berjalan perlahan menuju kamar tidur. Setiap langkah yang diambil terasa begitu berat, seperti ada beban tak terlihat yang membayangi mereka. Rio merasa ada ketegangan aneh yang muncul di antara mereka, meskipun ia hanya berusaha membantu ibu mertuanya yang sedang terpuruk. Begitu mereka tiba di pintu kamar, Rio membuka pintu dengan hati-hati dan membimbing Bu Maya untuk duduk di tepi tempat tidur. Rio berdiri beberapa langkah dari tempat tidur, melihat Bu Maya yang tampaknya sudah mulai lelah dan mengantuk. "Tunggu sebentar, Bu Maya," ujar Rio, berusaha menjaga jarak. Ia berjalan menuju lemari untuk mengambil selimut dan bantal, berniat untuk menutupi tubuh Bu Maya yang terkulai lemah di tempat tidur. Namun, keadaan Bu Maya yang mabuk membuat penglihatannya kabur. Ketika Rio membantu mengatur posisi tubuh Bu Maya agar lebih nyaman di tempat tidur, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam keadaan setengah sadar, Bu Maya meraih lengan Rio dengan kuat, seolah mencari seseorang yang ia kenal. "Budi," bisiknya dengan suara penuh kerinduan. "Budi, jangan tinggalkan aku lagi." Rio terkejut dan hampir terjatuh. Ia berdiri mematung, mencoba mencerna kata-kata Bu Maya yang mengalir begitu lirih. Bu Maya, dalam kebingungannya, mengira bahwa Rio adalah suaminya, Pak Rudi, yang telah lama ia rindukan. Rio merasa hatinya tercabik-cabik, perasaan kasihan dan bingung mengalir begitu deras dalam dirinya. Dalam kebingungannya, ia terdiam. Ia tahu bahwa ini adalah situasi yang sangat rumit. Bu Maya, yang semakin terhanyut dalam perasaan rindunya, menarik Rio lebih dekat.
wajahnya yang terbalut oleh emosi, begitu dekat dengan Rio. Tubuh Rio kaku, terjebak antara perasaan bersalah dan kebingungannya. Namun, ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ibu mertuanya dalam keadaan seperti ini begitu membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Rio berdiri kaku di tempat tidur, tubuhnya terperangkap dalam keraguan yang tak bisa ia lepaskan. Setiap kata yang keluar dari bibir Bu Maya, panggilan untuk suaminya yang lama hilang, harapan yang mungkin sudah lama ia pendam, membuat hatinya terasa tercabik. Dalam kebingungannya, Rio hanya bisa diam, tidak tahu harus berbuat apa. Bu Maya, yang masih terbaring dengan mata setengah terpejam, menggenggam lengan Rio dengan cemas, seperti mencari pelipur lara dalam bayang-bayang masa lalu. Di dalam pikirannya, Rio bisa merasakan perasaan wanita itu, perasaan yang begitu terdalam. Ia mengingat kembali semua kebaikan Bu Maya yang selalu ia lihat selama bertahun-tahun ini. Keibuan, perhatian, dan pengorbanannya. Wanita yang kuat ini kini tampak begitu rapuh, terpuruk oleh kenyataan pahit yang tak pernah ia duga. Rio menghela napas berat. Bu Maya, ia mulai. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Ibu harus istirahat, jangan berpikir terlalu keras. Semua akan baik-baik saja. Ia mencoba menenangkan Bu Maya, meski dalam hatinya ia merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Bu Maya hanya mengerjap dan perlahan, genggaman tangannya di lengan Rio mulai melonggar. Namun, tatapan kosongnya tetap menatap Rio. Sebuah senyuman kecil muncul di wajahnya yang lesu. Rio, katanya, suara lirih. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua terasa gelap. Aku sudah lelah. Rio tak tahu harus berkata apa. Ia hanya berdiri di sana, berusaha memahami apa yang tengah dirasakan oleh ibu mertuanya. Perasaannya bertabrakan, antara kasihan, bingung, dan bahkan sedikit cemas. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia cukup kuat untuk menghadapi situasi ini? Namun, saat Bu Maya mulai terlelap, Rio memutuskan untuk mundur sedikit, memberikan ruang bagi ibu mertuanya untuk beristirahat. Dengan perlahan, ia menarik tangannya dari genggaman Bu Maya dan keluar dari kamar. Ketika pintu kamar tertutup dengan pelan, perasaan tak tenang segera menghantui dirinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah ia terus menjalani kehidupan sehari-hari dengan Bu Maya di rumah yang begitu tegang ini? Ketika Rio berjalan menuju ruang tamu, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang tak bisa diselesaikan dalam semalam. Semua ini bukan hanya tentang dirinya dan Bu Maya, tetapi tentang hubungan rumit antara Bu Maya dan suaminya, Pak Rudi. Rio tahu, meskipun ia menantu, peran yang ia miliki dalam keluarga ini jauh lebih besar daripada yang ia kira. Beberapa saat setelah ia duduk di sofa ruang tamu, suara pintu depan yang terbuka tiba-tiba terdengar. Rio menoleh dan wajahnya langsung berubah ketika melihat sosok yang datang. Itu adalah Tia, istrinya. Tia, wanita muda yang selalu ceria dan penuh semangat, kini tampak berbeda. Wajahnya cemas, matanya berkilat seperti ada yang mengganjal. Tia! Rio bertanya dengan nada yang hati-hati. Tia menutup pintu di belakangnya dengan cepat, lalu berjalan mendekat. Rio, aku baru saja mendapat telepon dari ayah. Dia bilang, Bu Maya kenapa Rio? Kenapa ia pulang dalam keadaan seperti itu? Tia bertanya. Suaranya penuh rasa cemas dan khawatir. Ia sudah mengetahui beberapa hal yang terjadi pada malam itu, namun ia belum tahu seluruhnya. Rio meremas pelipisnya, merasa sedikit bersalah. Dia baru saja merasa sangat kecewa, Tia. Ada banyak yang terjadi, dan ibu benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya, jawab Rio pelan, berusaha menjaga perasaan Tia yang tampaknya sudah tertekan. Tia duduk di sampingnya, meraih tangan Rio. Aku tahu, Rio. Ayah pasti telah membuat segalanya semakin buruk, tapi aku rasa Bu Maya harus tahu apa yang terjadi. Dia harus tahu bahwa ayah tidak akan pernah kembali. Rio menunduk, seolah berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Aku tahu, Tia, tapi Bu Maya sedang dalam keadaan sangat rapuh. Kita tidak bisa memaksanya. Kita harus menunggu dia benar-benar siap untuk menerima kenyataan ini. Tia menatap Rio, matanya penuh kebingungan dan rasa sakit. Tapi Rio, kita tidak bisa terus bersembunyi di balik kebohongan ini. Bu Maya harus tahu bahwa ayahnya sudah tidak ada, dan kita harus menghadapi kenyataan ini. Rio merasa hatinya semakin berat. Ia bisa merasakan betapa sulitnya situasi ini bagi Tia. Namun di sisi lain, ia juga tahu betapa besar luka yang ada pada ibu mertuanya. Bagaimana cara mereka semua bisa bertahan di tengah kebohongan dan rasa sakit yang membayangi setiap hari? Tia, aku tahu ini tidak mudah, jawab Rio dengan suara yang lebih lembut.
Tapi kita harus lebih berhati-hati. Aku tidak ingin membuat Bu Maya semakin terpuruk. Mereka berdua duduk diam, membiarkan suasana hening mengalir di sekitar mereka. Waktu terasa berjalan lambat, dan perasaan tak menentu semakin menghantui Rio. Bagaimana mereka akan menghadapi kenyataan yang begitu rumit ini? Tia akhirnya berdiri, dan menatap Rio dengan serius. Rio, aku rasa kita harus bicara dengan Bu Maya lebih jujur. Kita tidak bisa terus menyembunyikan kebenaran darinya. Jangan sampai kita menambah rasa sakitnya dengan kebohongan yang berlarut-larut. Rio menatap Tia dengan ragu. Aku tidak tahu, Tia. Aku takut kalau Bu Maya belum siap, ia masih terlalu rapuh. Tia menghela napas panjang, menundukkan kepala. Aku mengerti, tapi kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang. Kita harus siap menghadapi kenyataan bersama. Rio memandangi istrinya dengan tatapan penuh kekhawatiran, tetapi ia tahu bahwa mungkin inilah waktunya mereka untuk menghadapi kenyataan, bersama, atau terpisah dalam kegelapan. Apapun yang terjadi, malam ini mereka akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Keesokan harinya, rumah yang biasanya dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan kini terasa begitu sunyi. Pagi itu, Bu Maya tetap terbaring di kamar, tubuhnya lemah dan lesu. Meskipun demikian, Rio bisa merasakan adanya sesuatu yang berubah dalam dirinya. Di balik keheningan yang menyelimutinya, ada sebuah kebingungan yang terus berputar, siap untuk meledak. Tia, yang selama ini berusaha menyembunyikan kecemasannya, kini tidak bisa lagi menahan perasaan tersebut. Setelah berbicara panjang lebar dengan Rio malam sebelumnya, ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus menghindar dari kenyataan. Mereka harus berbicara dengan Bu Maya, mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Rio merasa tidak siap. Tidak ada yang siap untuk menyampaikan kenyataan pahit ini, bahwa suami Bu Maya, Pak Rudi, sudah lama meninggal, dan bahwa mereka telah hidup dalam kebohongan selama bertahun-tahun. Tia menggenggam tangan Rio dengan erat. Rio, ini sudah terlalu lama. Bu Maya harus tahu, kita tidak bisa terus menyembunyikan kebenaran ini darinya. Rio menatap istrinya dengan wajah yang penuh kebingungan. Ia tahu apa yang Tia katakan benar, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya ragu. Tapi Tia, apa kita siap untuk melihat reaksi Bu Maya? Aku takut ini akan menghancurkannya. Dia sudah terlalu lama terperangkap dalam ilusi ini. Tia menarik napas panjang dan mengusap pipinya. Aku tahu, Rio. Aku tahu ini tidak mudah. Tapi kalau kita terus hidup dalam kebohongan, kita malah akan menyakitinya lebih dalam. Bu Maya harus tahu, meskipun itu akan menghancurkan hatinya. Mereka berdua duduk diam sejenak, membiarkan pikiran mereka mencerna semua yang telah terjadi. Namun, Rio tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Bu Maya harus tahu, seberat apapun kenyataan itu. Akhirnya, dengan tekad yang bulat, Rio dan Tia berjalan menuju kamar Bu Maya. Setiap langkah terasa berat, seolah mereka sedang berjalan menuju takdir yang tak terhindarkan. Mereka membuka pintu kamar dengan perlahan, dan di sana, Bu Maya masih terbaring lemah. Matanya terpejam, dan tubuhnya terlihat sangat kurus. Seperti sedang tidur, namun Rio tahu bahwa ia hanya sedang terperangkap dalam bayang-bayangnya sendiri. Bu Maya, Rio memanggil pelan, suaranya penuh kehangatan. Ia duduk di tepi tempat tidur, mencoba membangunkan ibu mertuanya. Bu Maya membuka matanya dengan perlahan, menatap Rio dengan tatapan kosong. Rio, Tia, katanya, suaranya serak dan lemah. Apa yang terjadi? Aku merasa begitu bingung. Tia duduk di sisi lainnya dan menggenggam tangan Bu Maya. Bu, ada sesuatu yang penting yang harus kami katakan, kata Tia dengan suara penuh empati. Ini bukan hal yang mudah, tapi kami harus mengatakan yang sebenarnya. Bu Maya hanya terdiam, matanya mulai berkaca-kaca, seolah merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Rio menunduk, berusaha menenangkan diri. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan berkata, Ibu, Pak Rudi sudah tidak ada. Dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Pernyataan itu mengguncang dunia Bu Maya. Matanya terbuka lebar, dan seketika itu juga air mata mengalir begitu deras dari matanya. Ia menatap Rio dengan pandangan yang sulit diartikan, seperti tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tapi, bagaimana bisa? Suara Bu Maya bergetar, dan tubuhnya mulai gemetar. Dia selalu ada di sini. Bagaimana bisa dia pergi begitu saja? Aku tidak tahu. Tia menggenggam tangan Bu Maya dengan lebih erat. Ibu, kami semua mencoba untuk melindungi ibu. Kami ingin ibu tetap kuat, tapi kami tidak bisa terus membohongi ibu. Pak Rudi sudah meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Kami semua sangat merindukannya.
Setiap kata yang keluar dari mulut Tia seolah menyayat hati Bu Maya. Wanita itu menggigit bibirnya, berusaha menahan tangisannya yang semakin tak tertahankan. Rio bisa melihat bagaimana seluruh tubuh Bu Maya bergetar, seolah sebuah dunia yang selama ini ia bangun dengan penuh harapan, kini runtuh dalam sekejap. Tidak, Bu Maya berbisik, matanya masih kosong. Tidak mungkin, aku tidak bisa menerima ini, tidak bisa. Rio merasa hatinya hancur melihat ibu mertuanya terpuruk begitu dalam. Apa yang bisa ia lakukan? Ia tahu bahwa kata-kata tidak akan bisa meringankan rasa sakit yang sedang dirasakan Bu Maya. Semua yang ia harapkan selama ini, kehadiran suaminya, ternyata hanyalah sebuah bayangan, sebuah ilusi yang telah ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Tia merangkul Bu Maya, mencoba memberikan kenyamanan, meskipun ia tahu itu tidak cukup. Ibu, kami semua di sini untuk Ibu. Kami tidak akan meninggalkan Ibu. Kami akan selalu mendukung Ibu, apapun yang terjadi. Namun, Bu Maya tidak bisa lagi mendengar kata-kata itu. Ia hanya menangis. Tubuhnya terkulai lemah di pelukan Tia. Semua harapan, semua impian yang selama ini ia genggam, seolah runtuh begitu saja, seperti pasir yang terhempas oleh badai. Rio berdiri diam, tak tahu harus berkata apa lagi. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa ia ubah. Kenyataan yang begitu pahit, tetapi harus dihadapi. Selama beberapa saat, ruang itu hanya dipenuhi dengan tangisan Bu Maya yang terdengar begitu memilukan. Rio menatap keluar jendela, merasakan betapa beratnya beban yang kini menimpa keluarganya. Ia ingin memperbaiki semuanya, tetapi ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Malam itu, saat Bu Maya akhirnya tertidur dengan tubuh lemah di tempat tidur, Rio dan Tia duduk berdua di ruang tamu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tia bertanya. Suaranya hampir tak terdengar. Rio menatap istrinya dengan tatapan penuh ketidakpastian. Aku tidak tahu, Tia, tapi kita harus melalui ini bersama-sama. Bu Maya mungkin butuh waktu, tapi kita tidak boleh menyerah. Di luar jendela, angin malam berhembus lembut, membawa hawa dingin yang menambah ketegangan di dalam hati Rio. Ia tahu bahwa jalan mereka ke depan akan sangat sulit. Namun, satu hal yang ia yakini, mereka tidak bisa berlari dari kenyataan. Mereka harus menghadapinya, satu langkah demi satu langkah. Hari-hari setelah pengungkapan yang mengejutkan itu berjalan lambat, seperti waktu yang terhenti. Bu Maya, meskipun terlihat lemah dan bingung, mulai mencoba menerima kenyataan yang begitu pahit. Proses itu tidak mudah. Setiap kali ia terjaga, ada saat-saat di mana kebingungannya kembali muncul, seolah-olah ia masih terperangkap dalam dunia yang telah lama ia bangun. Dunia yang terdiri dari kenangan indah bersama suaminya, Pak Rudi. Namun, kini, dunia itu runtuh tanpa ampun. Rio dan Tia berusaha untuk berada di sisi Bu Maya sebanyak mungkin. Mereka tahu bahwa menyembuhkan luka batin yang begitu dalam memerlukan waktu, dan mungkin takkan pernah benar-benar sembuh sepenuhnya. Namun, mereka juga tahu bahwa untuk melangkah maju, Bu Maya harus menerima kenyataan dan belajar untuk mencintai dirinya sendiri tanpa bayangan Pak Rudi. Pada suatu sore, setelah beberapa hari berlalu, Bu Maya duduk di teras rumah, menatap halaman yang sudah lama ia rawat. Udara sore yang sejuk mengingatkannya pada masa-masa bahagia ketika Pak Rudi masih ada. Di sana, di tempat itu, mereka sering duduk bersama, menikmati secangkir teh hangat sambil berbicara tentang impian-impian mereka. Tia datang dan duduk di samping ibu mertuanya, dengan lembut menggenggam tangannya. "Ibu, aku tahu ini berat, tapi kami akan selalu ada untuk Ibu," kata Tia dengan suara lembut. "Kami ingin Ibu bisa merasakan kembali kedamaian itu, walaupun tanpa Pak Rudi di sini." Bu Maya menatap Tia dengan mata yang mulai tampak lelah. "Aku tidak tahu, Tia. Semua ini begitu berat. Selama bertahun-tahun, aku percaya bahwa dia masih ada. Dan sekarang, aku harus menerima kenyataan bahwa aku hidup dalam bayangan. Rasanya, aku merasa seperti kehilangan semua yang aku cintai." Tia mengangguk, memahami perasaan ibu mertuanya. "Ibu, aku tahu ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi, Ibu tidak sendirian. Kami di sini, dan kita akan melangkah bersama. Ibu akan menemukan kembali jalan Ibu, meskipun itu akan memakan waktu." Di sisi lain, Rio juga merasakan beban yang berat. Ia merasa terjebak antara peran sebagai anak yang ingin melindungi ibunya, dan sebagai suami yang harus mendukung istrinya. Keduanya, Bu Maya dan Tia, membutuhkan dukungan yang sama, dan ia hanya bisa berusaha memberikan yang terbaik. Suatu pagi, setelah seminggu penuh kesunyian, Rio duduk bersama Bu Maya di ruang makan. Ia menatap wajah ibu mertuanya yang terlihat lebih tenang,
meskipun masih ada keraguan dan kesedihan yang terbayang di matanya. Rio tahu ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara. "Ibu," katanya perlahan, "aku tahu ini tidak mudah, tapi kami ingin ibu tahu. Kami akan tetap ada untuk ibu. Aku ingin ibu tahu, tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Pak Rudi memang sudah pergi, tapi cinta yang ibu miliki untuknya itu tetap ada. Itu takkan hilang, Bu. Kenangan indah itu akan tetap menjadi bagian dari hidup ibu." Bu Maya menunduk, air mata kembali menggenang di matanya. "Aku takut, Rio. Aku takut aku tidak akan bisa melanjutkan hidup tanpa dia. Rasanya, aku tidak tahu siapa diriku tanpa dia." Rio menggenggam tangan Bu Maya, memberikan kekuatan. "Ibu, hidup bukan hanya tentang satu orang. Kita semua punya perjalanan kita masing-masing. Pak Rudi sudah menjadi bagian dari perjalanan ibu, dan kini, ibu punya perjalanan baru. Itu tidak berarti meninggalkan semuanya. Ibu masih bisa membawa kenangan indah itu dan membiarkannya menjadi kekuatan." Hari-hari berlalu, dan meskipun Bu Maya masih berjuang dengan perasaan kesedihannya, ia mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Rio dan Tia tidak pernah berhenti memberikan dukungan. Mereka membantunya mengubah rutinitas hariannya, mengajaknya berbicara tentang masa depan dan hal-hal kecil yang bisa memberi kebahagiaan. Malam itu, setelah beberapa minggu, Bu Maya duduk di ruang tamu bersama Rio dan Tia. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum kecil, meskipun masih ada kesedihan di matanya. "Aku tidak bisa mengubah kenyataan," katanya dengan suara pelan. "Pak Rudi sudah pergi dan aku harus menerima itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku berjanji, aku akan mencoba untuk terus berjalan. Aku tidak bisa hidup di masa lalu selamanya." Tia menggenggam tangan Bu Maya dengan penuh kasih sayang. "Kami selalu di sini, Bu. Kami akan berjalan bersama-sama." Rio menambahkan dengan penuh keyakinan, "Purizrenya, dan ibu tidak pernah sendirian. Kita akan menemukan jalan baru, langkah demi langkah." Pada malam itu, ada kedamaian yang baru mulai tumbuh di antara mereka. Bu Maya mungkin belum sepenuhnya pulih dari luka batinnya, tapi ia mulai menyadari bahwa kehidupan terus berjalan, dan ada cinta serta harapan yang menanti di depan. Kenangan tentang Pak Rudi tetap akan ada, tetapi ia juga tahu bahwa hidup adalah tentang bagaimana kita bangkit kembali setelah jatuh. Keluarga ini, meskipun telah melalui banyak cobaan, belajar bahwa cinta yang sejati adalah tentang saling mendukung dalam suka dan duka, menerima kenyataan, dan terus maju meskipun terasa sulit. Di luar rumah, malam perlahan berganti dengan pagi. Matahari terbit dengan lembut, memberikan sinar baru bagi setiap hari yang akan datang. Dan keluarga itu pun melangkah maju, bersama-sama, dengan harapan dan cinta yang tak akan pernah pudar.